Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan keterangan pendahuluan bab sholat, tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furidat lan den wajibaken apa sholat. Lailatul Isra'i ing dalem wengine malam Isra Mi'raj. Ba'dan nubuwati ing dalem sause kenabian. Bi asyri sinina kelawan kacek 20 pira-pira tahun. Wa salasati ashhurin lan lebih 3 bulan. Lailata sab'in ing dalem malam tanggal 7 wa isyrina lan 20 min Rajab saking bulan Rajab. Walam tajib lan durung wajib apa subhu yaumitil kalailati apa salat subuh dina iku wengi. Maksudnya iku wengi itu garis miring Isra Mi'raj, Lailatul Isra'i. Lailatul Isra'i. Li'adamil ilmi krana ora onone pengetahuan. Ora onone ilmu bikaifiyatiha kelawan tentang tata carane as-shalah. Wa inna mata jibulan angin pastine wajib apa al-maktubatu salat kang den tentoaken, kang den catat. Maktubah itu maknanya kang den catat, maksudnya itu catatan yang pasti, ketentuan. Atau kang den fardhu akan, kang den wajib sama benar. Ai sholawatu tegese pira-pira salat al-khamsu kang 5. Ala kulli muslimin. Salat 5 waktu wajib ing atase terhadap. Jadi huruf jar itu an, ala, kaf, rubah itu semua ada ta'alluqnya, ada hubungan dengan lafaz sebelumnya. Dicari pasti ada itu. Ala ingatasi apa? Pasti sholat 5 waktu diwajibkan ingatasi terhadap kuli muslimin ingatasi sekabehane wong Islam mukallafin kang wis kena den peksa. Biasane mukallafin kang wis mukallaf, maksudnya itu kang wis kena den peksa. Artinya mukallaf. Siapa itu? Ayat ni tegese baligh, wong kang wis balik. Akilin kang anduweni akal. Zakarin rupane wong lanang au ghairihi utawa liyane wong lanang. Ini rupane muslimin itu zakarin wong lanang au ghairi utawa liyane wong lanang. Tahirin
kang kondisi suci saking head atau Nifas. Yes. Ini saya terangkan dulu, nanti kalau ada waktu kita akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah diterangkan bahwa kita akan membahas tentang sholat. Saya ulang sedikit. Apa makna sholat menurut syara? Menurut undang-undang agama. Syara itu undang-undang, ketentuan atau yang dilakukan. Syar'an itu yang dilakukan maknanya, atau yang berlaku, yang berjalan menurut agama. Sholat menurut arti lafaz sholat menurut agama adalah apa? Wahiyya syar'an apa? Wahiyya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitasbiri muftatahatun bitaslimi. Nek liya kana. Aqwalun wa Af'alun mahsusatun muftatahatun bitasbiri muftatahatun bitaslimi. Itulah lafaz sholat. Ini lafaz sholat. Sampai pahami dulu, nanti ada perbedaannya sholat lugotan. Lafaz sholat menurut syara, menurut makna syara itu begini. Jadi kegiatan apa itu? Bacaan dan kegiatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri salam. Itulah sholat menurut apa namanya makna. Sekarang makna sholat menurut lugot. Lugot itu adalah arti lafaz itu sendiri. Lafaz sholat ini adalah Doa. Nah, mengapa sholat seperti itu kok diberi nama sholat? Karena memang kegiatan dari awal af'alun wa aqwalun tadi itu isinya berdoa. Kita sholat itu sedang berdoa, munajat. Berdoa itu adalah membaca bacaan, harapan, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat fardu sehari semalam itu banyaknya 5 waktu. Ada 5 waktu. Terus dan ini sudah terkenal apa itu maklumatan minad dini bidarurah. Dan ini sudah terkenal di agama Islam, sudah terkenal 5 waktu. 5 waktu yang dimaksud adalah apa? Duhur, Asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kita hitung duhur ada berapa? 4. Maghrib, jumlahnya berapa? 17. Kemarin ada penjelasan. Mengapa rakaat sholat itu jumlahnya 17? Jawabannya karena Menggantikan waktu kita berdoa. siapa bisa jawab? Menggantikan kita bangun. Ya. Sebagai tebusan. Selama kita melek. Alasannya Kiai Abi Bekrin Sato itu dalam Yanatul Thalibin. Halaman berapa itu? 2. Halaman juz 1 ayat 21. Halaman Juz 1 halaman 21. halaman 21. Juz 1 halaman 21. Di sana disebutkan bahwa sebagai kafarah itu artinya tebusan. Dalam sehari semalam itu hidup bangun 17 jam. Dari mana kita tahu kalau sehari semalam kita melek bangun 17 jam? Itu diketahui dari awal waktu selama 3 jam. Jam 7,
malam jam 8, jam 9 kita tidur. Jadi ini diawali dari jam 6. Nah, jam 6 itu berjalan sampai jam 7, jam 7 berjalan sampai jam 8, 8 berjalan sampai jam 9. Maka jumlahnya jam ini adalah 3. Ada 3 jam di awal malam. Kemudian kita bangun lagi di akhir malam itu jam 5 sampai jam 6. Karena kita bangun jam 4. Jam 4 itu kita hitung 1 sampai jam 5, 5 sampai jam 6. Berarti 2 jam. Malam hari kita melek 2 jam, siang hari kita melek 12 Jam. dari jam 7 sampai jam 6. Ini selama 12 jam. Inilah yang dibuat alasan, hanya sebagai alasan dari i'anatul thalibin bahwa rakaat sholat 17 itu karena kita melek 17 jam. Alasan yang sebenarnya dari Allah kita tidak tahu. Bias kita ikut ini aja, seperti itu ya. Paham di sini? Insyaallah. Ada diulang? Cukup ya? Mohon. Cukup. Lanjut. Lanjut. Kemarin kita bahas juga itu masalah orang yang menantang fayakfuru jahiduha. Orang yang menantang sholat 5 waktu itu hukumnya kafir. Kalau itu sampai mati seperti itu, matinya Kafir. Oh, lanjut. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Salat 5 waktu ini tidak pernah terjadi kumpul semua 5 pada selain Nabi Muhammad. Karena diterangkan di sana dalam kitab I'anatul Thalibin kemarin apa? Nabi Adam Salat subuh. Nabi Daud. subuh ya, Nabi Adam. Nabi Adam itu hanya sholat Salat subuh. subuh. Nabi Daud. Salat zuhur. Zuhur. Nabi Sulaiman asar. Asar. Nabi Yakub. Nabi Yunus Nabi Yunus. Isa. Bisa, ya. Nah. Seperti itu. Pada nabi-nabi sebelumnya tidak pernah terjadi 5 waktu. Hanya ada di Nabi Nabi Muhammad Muhammad. menjadi kumpul 5 waktu. Yes, lanjutkan. Nah, sekarang masuk pada materi ini. Wa furidat Lailatul Isra'i ba'da nubuwati bi asyari sinin Nina. wa salasati Ashhurin. titik. Salat 5 waktu itu dimulai pada Nabi Muhammad, kan hanya Nabi Muhammad salat 5 waktu. Itu dimulai sejak turunnya Lailatul Isra. Sejak terjadi Lailatul Isra. Lailatul Isra terjadi setelah Nabi diangkat jadi Nabi. Nubuwah itu Nabi usia 40 tahun. Nubuwah. Kemudian turunnya sholat pada malam Lailatul Isra. Pada malam Lailatul Isra setelah nubuwah itu yaitu 10 tahun lebih 3 bulan. Jadi dari Isra Mi'raj ditambah 10 tahun Lebih 3 bulan. 10,3 40 ditambah 10,3 sama dengan 50,3 tahun. Berarti Nabi mulai melakukan sholat 5 waktu itu pada usia 50,3 tahun. Pertanyaan besar ya. Pada usia 40
Nabi itu sudah jadi nabi. Belum ada perintah sholat. Belum. Berarti Nabi dah sholat? Dak sholat 5 waktu. Terus lagi dak sholat 5 waktu. Karena 5 waktu baru turun setelah Isra Mi'raj. Terus apa yang dilakukan Nabi? Sholat sebelum Isra, dari 40 sampai Isra. Apa yang dilakukan Nabi? Yaitu ada 2 pendapat. Coba dilihat di Talibin itu ada 2 pendapat. Halaman berapa itu? 15. Sebelum Isra tidak ada sholat fardu 5 waktu kecuali perintah mengerjakan sholat malam tanpa ada ketentuan. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, sebagian ulama berpendapat sesungguhnya sebelum Isra ada sholat fardu 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di sore hari. Imam Syafi'i berpendapat bahwa sebelum Isra sudah ada sholat fardu. Fardu 5 waktu itu sudah ada katanya. Namun dirubah pelaksanaannya setelah peristiwa Isra. Menurut Imam Syafi'i sudah ada 5 waktu, sudah ada. Cuman pelaksanaannya dirubah, ketentuannya dirubah. Nah, tidak dijelaskan bagaimana perubahannya. Terus kita tidak perlu tahu karena kita tidak diwajibkan ikut yang lama. Kita diwajibkan ikut yang baru yang seperti sekarang ini. Itu alasan Imam Syafi'i. Ya, sekedar tahu aja, itu ilmu yang disampaikan dalam kitab An-Talibin juz 1 halaman 21. Kemudian sholat maktubah atas sholat ainiyah atau sholat 5 waktu wajib dilakukan walaupun waktunya sudah lewat. Wajib qadha. Baca kisah Nabi Muhammad SAW dengan sahabat Bilal bin Rabah, sholat qadha subuh tetap dengan diawali adzan dan qunut dan iqamah dia. Itu juga ada di An-Talibin itu, tapi tidak disebutkan. Nanti pada kitab yang baru sudah lebih lengkap. Artinya begini, sholat itu wajib dilakukan. Ketika ditinggal, wajib diqadha. Sholat itu wajib dilakukan sesuai waktunya. Ketika ditinggal, wajib untuk mengqadha. Wis. Kemudian ya. Lailata wa salasati asyrin lailata sab'in wa isrina min Rajab. Isra Mi'raj terjadi setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, lebih 10 tahun, lebih 3 bulan, pada tanggal 27 Rajab. Pada tanggalnya 27 Rajab. Itu penjelasannya. Kemudian walam tadu subuhu yauma tilkal lailati. Dan belum wajib sholat subuhnya malam itu Isra. Belum wajib sholat subuhnya malam Isra itu. Jadi Nabi turun dari Isra tidak langsung sholat subuh. Walaupun sudah diperintah sholat subuh tapi belum melaksanakan Nabi itu. Ya akhirnya umat iri lah kadang ya. Soro kadang subuh tak aja karena dari adat ada rezeki ya. Lemari pada perintah Nabi tak langsung melakukan. Tapi alasan Nabi beda dengan alasan Islamnya. Alasan Nabi adalah li'adamil ilmi bikaifiyah. Nabi tidak melakukan itu karena belum ada pelajaran. Mensampaikan lah alim. Amin. Wudhu lah tahu, aurat lah tahu, seputar bejeng lah. Ya bilen tapi ya bilen.
setinjau lah bagus-bagus. Bagus akeh maksudnya. Iya. Yes, bagus akeh. Yes, itu alasannya. Kemudian berikutnya. Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Ya. Cukup. Lanjut. Wa innama tajibul maktubatu ay shalawatul khams. Sungguh sholat maktubah ini wajib. Sholat maktubah adalah shalawatul khams. Sholat maktubah adalah sholat 5 waktu. Jadi namanya banyak. Sholat 5 waktu, sholat fardu, sholat maktubah, sholat ainiyah kemarin yang disebutkan dia. Jadi sholat 5 waktu itu namanya bisa maktubah, bisa sholawatil khamsu, bisa fardiyah, bisa ainiyah, seperti itu. Itu wajib terhadap semua orang Islam, ala kulli muslimin, mukallafin yang sudah bisa dipaksa. Siapa orang yang bisa dipaksa? Sake tak sake pokon bede adalah wajib. Itu namanya dipaksa. Sholat itu dipaksa. Maka orang tarjolono ndak boleh ngodok sholat, ndak boleh. Cuman boleh mengurangi jumlah rakaat yang boleh. Meninggalkan sholat ndak boleh. Orang tarjolono cuti manten, alasan apapun dalam sholat ndak boleh ditunda. Sejelek-jeleknya, kalau kita sudah tidak bisa sholat karena pakaian najis, karena apa, karena sejelek-jeleknya adalah sholat ikramul waktu. Apa itu? Ikramul waktu. Sholat hormat waktu. Ikramul waktu. Sholat memuliakan waktu. Sejelek-jeleknya ini. Jadi kalau sudah tidak punya pakaian, sudah tidak punya wudhu, sudah tidak bisa dalam perjalanan, turun tidak bisa. Kita berangkat dari Pasuruan, mau ke Kediri, turun tidak bisa, ini tidak bisa, sholat tidak bisa. Pakaian najis, nah, kita tetap sholat pada waktu itu hanya untuk menghormat ikramul waktu. Tapi yo dasar sholat. Yo dasar. Wong ndak ana wuduke pakaian najis, tempat najis. Menghadapi yang madhep ngitul, kadang ngalor, kadang dengah kan gitu. Nah, dalam perjalanan tetap nanti qadha. Walaupun begitu, agar kita waktu tidak kosong, waktunya sholat tidak kosong, tidak dilakukan sholat. Itu sejelek-jeleknya. Nanti ada keterangan itu tentang itu. Siapa orang yang bisa dipaksanya adalah balighin, akilin, tahirin. Balighin, akilin, tahirin. Balighin, akilin, tahirin. Ada ulama lain yang mengatakan muslimin. Jadi orang mukallaf itu ada 4. Orang mukallaf itu 1 muslimin, balighin, akilin, tahirin. Itulah orang mukallaf. Orang yang kondisinya sudah Islam, kondisinya sudah balik, kondisinya berakal, dan kondisinya dari head, tidak sedang head, tidak sedang nifas. Berarti, ini kalau dilanjutkan, saya lanjutkan dulu. Fala tajibu ala kafirin asliyin. Fala tajibu ala kafirin asli. Maka tidak wajiblah bagi orang kafir asli. Tadi kan wajibnya bagi orang Islam. Berarti kalau tidak Islam, itu tidak Islam itu ada 2.
Ada kafir asli, ada kafir Murtad. murtad. Siapa kafir asli adalah orang Orang yang sejak balik tidak pernah Nah. Islam. sejak balik belum pernah Islam. Jadi balik itu kan umur 9 tahun. 9 tahun. 8 tahun, dia apakah disebut kafir asli? Belum. Bukan. Karena itu bisa jadi Islam. apa namanya? Islam. Karena semua manusia itu terlahir dalam keadaan Islam. Mengapa semua kok Islam? Karena semua itu yang menciptakan Allah. Ya, saya sebutkan dari kecil itu pertama kita sebut min sulalatin min tin kalau tidak salah ini Al-Qur'an ini boleh. Apa ayatnya? Sulalatin min tin. Pertama manusia itu sulalah. Sulalah. Apa sulalah itu? Saripati tanah. Awal mulai manusia ini saripatinya tanah. Nabi Adam juga dari sulalah. Tapi disebutkan dari tanah. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sebetulnya diciptakan dari sulalati min tin. Tin itu tanah. Tinun tanah. Inti sari, saripati apa? Saripati. Sari. Saripatinya tanah. Kemudian setelah menjadi saripati tanah, nasi dimakan, puhung dimakan, tela dimakan, ya, saripati makanan dimakan oleh orang tua kita. Masuklah kepada orang tua laki-laki dan orang tua perempuan atau disebut mani laki-laki, mani perempuan. Masih di luar kandungan. Ini awal mula proses manusia. Pertama sulalah mintin, yang kedua saya tulis di bawah ketemu urutan ini. Sulalah, kalau tidak salah loh ini Al-Quran boleh nak takut. Insyaallah begini. Satu, yang kedua nutfah. Oke. Itu mani. Yang kedua, yang ketiga adalah setelah mani itu alaq. Alaqotun itu maknanya gantung. Kalau bahasa guntingnya itu embrio. Gunting riang. Embrio. Ini dari 1 hari hamil usia 1 sampai 40 hari. 40 hari. Dan ini berjalan ya, embrio itu berjalan seret menjadi mudghah. Terus setelah menjadi mudghah itu Mudghah itu apa? 40 hari berikutnya menjadi idoma. Menjadi apa itu? Idoma. Menjadi tulang. Ini menjadi daging kempel, daging apa? Kental, apa? Kental bahasa Indonesianya apa? Kental. Terus ini palingnya. Itu mau paling. Ya. Tulang ini. Terus tulang ini ini Quran ini. Saya takut salah sih.
dibungkus apa ketemu? Ayatnya. Oh iya ya. Al-Mu'minun. Ayat Oh, 12. tak kelihatan aku ratu. Kecamatan. Ini masih sampai. Oh jadi ini, oh nih. Ayat berapa? 12 apa? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Oh, salah tulisannya. Min sulalatin min tin. Oh ya, tak apa-apa. Sulalatin min tin tulis seperti itu. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Terus summa khalaqnan nutfata mari nutfata alaqatan menjadi alaqah embrio. Daging ya, daging. Alaqatan anu embrio. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan proses manusia itu yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 12. Iya, Al-Mu'minun 12. Tahu orang bukan. Ayat Al-Mu'minun. Ayat. Surat Al-Mu'minun ayat 12. Di sana disebutkan min sulalatin min tin. Terus pertama itu dari saripati tanah manusia. Diciptakan dari saripati tanah. Artinya apa? Orang tua itu makan pohon, makan nasi, makan opo. Nah, ampasnya buang ke sungai. Saripatinya ada yang jadi darah, jadi daging, jadi ini, termasuk jadi calon mani. Kemudian setelah dari saripati itu jadilah mani. Kemudian yang ketiga tahapannya, terus setelah jadi mani masuk ke rahim ibu, kumpul mani LK dan PR ya, dan PR jadilah alaqah. Nah, jadilah alaqah itu embrio, bahasa guntingnya itu embrio. Embrio itu apa ya? Sel telur. Sel telur, ya dia lah. Sel telur, ya asli gunting ya, sel telur. Sel telur. Terus setelah menjadi sel telur itu hidup. Loh, sel telur tuh banyak, jutaan itu. Jutaan. Cuman yang jadi cuma satu. Terus setelah itu setelah menjadi sel telur masuk beberapa hari atau berapa bulan paling ya aku udah tahu pastinya. Ya sekitaran 1 bulan 42 harian lah. Jadi mudghah, daging. Pertama jadi darah, setelah menjadi darah itu proses-proses jadi putih, terus merah, setelah merah kental menjadi daging. Setelah menjadi daging, naik proses berikutnya idoma, menjadi tulang. Fakasa apa bacaan? Fakasana, kasauna, fakasauna. Sauna ya. Fakasauna, sauna. Tulang yang dibungkus dengan daging. Setelah itu daging genjur itu loh, tulang modah itu. Nah, itu pertama. Setelah itu yang keenam menjadi janin. Nah, janin ini setelah 4 bulan. Ini jelas ini. Ada keterangannya 4 bulan atau 120 hari. Nah, jadi dari embrio ini, sel telur ini menjadi daging, terus menjadi tulang, sampai nanti usia 4 bulan lengkap, jadi manusia lengkap, laki atau perempuan, terus ada rohnya hidup di sini. Jadi setelah itu janin lahir sampai 9 bulan. 9 bulan 10 hari biasanya.
Setelah 9 bulan 10 hari lahirlah tiflun. Tiflun. Lahir 1 hari itu tiflun. Tiflun sampai 4 tahun. 4-5 tahun. Setelah 4-5 tahun setelah tiflun apa? Siapa yang ingat? Sobiyun. Sobiyun. Sobiyun itu 4 tahun. 7 ya. Terus ke-8 Sobiyun. Sobiyun itu ini 1 sampai 4 5-6 ya kemarin ya. 5 atau 6. Itu disebut tiflun. Tiflun. Kemudian 7 sampai 9 ini disebut sobiyun. Karena setelah 9 ini ada yang sudah balik. Setelah 9 ini sudah ada yang balik. Atau sobiyun itu bisa jadi sampai 10, sampai 11, sampai 12, sampai balik. Setelah balik masuk syababun yang ke-9. Sababun. Setelah sobiyun apa? Rajulun. Syababun. Sabun atau Syababun. Sabun dalam Syababun. Pemuda. Ada yang menyebut patah. Patayat. Patayat. Pemuda Itu perempuan. nanti patayat itu. Patayat itu gitu. Patayat. Kemudian ini sudah berapa tadi? 5, 6, 7, 8, 9 ini. Prosesnya 9. Kemudian sababun ini sudah balik ini. Sababun ini. Sampai usia 24-25 menjadi sababun. Karena ini sudah kawin ya. Setelah kawin menjadi rojulun. Rojulun 10. Yang ke-11 matiun. Mayit lah. Ayut. Pada tua rojulun itu sampai akhirnya nanti matiun, mati. Nah inilah proses perjalanan pergerakan itu ya. Nah sekarang kita mencari di mana mukallaf itu. Mukallaf adalah sababun. Di sini letaknya ini. Letaknya mukallaf itu sababun. Jadi selama sulalatin, sobiyun, ini semua manusia posisi Islam. Walaupun itu dilahirkan oleh orang kafir. Posisinya sampai usia 9 tahun ini Islam. Dia itu. Mengapa? Karena semua yang menciptakan Allah. Menurut Islam begitu. Karena semua yang menciptakan itu pergerakan itu adalah Allah. Nah, barulah setelah menginjak balik. Mengapa ketemunya setelah balik? Karena kita menjadi Islam ungguan itu setelah mengikuti perintahnya. Perintah itu mulai wajib dilakukan. Kalau tidak melakukan itu berdosa adalah ketika sudah balik. Ketika masih belum balik, kita tidak melakukan apa-apa seperti anjani belum balik, seperti baitu belum balik. Tidak sholat, tidak apa-apa sama, tidak dosa. Tapi karena wis umur 10, toko Olen. nah itu tak boceng toko oleh. Nanti ada keterangannya karena usia sudah 10 tahun. Jadi saya menyimpulkan, ini menyimpulkan itu. Di keterangannya saya tidak menemukan. Jadi
anak yang masih usia sobi ini semua disebut Islam. Umpama ini sobi nih, sobiun umur 7 sampai 9 menyatakan saya ada Islam. Menurut saya loh ya, tapi mbok keterangannya belum disebut murtad, belum. Coba menurut sampean ya apa? Sama. Jauh ngocak sama pikir. Walang kok kelero gitu ya. Sama. Karena apa alasan saya? Karena sobi ini sholatnya pun belum wajib. Belum wajib sholat. Dari mana kita tahu kalau sholatnya sobi belum wajib? Yang wajib itu muslimin balighin Akilin tohirin. Sobi belum masuk balik. Belum masuk balighin akilin. Ya kalau walaupun akal sudah, tapi balighin belum. Dan di sini sobi ini terbagi mumayyizun. Ada yang sudah mumayyiz. Mumayyizun. Mumayyiz ya. Ada lagi disebut murahikun. Mumayyiz itu adalah bi ansara yaqulu wa yasrabu wa yastanji wahdahu. Itu tanda-tandanya tamyiz. Kalau murahik ini sudah hampir-hampir balik ini. Di atasnya sobi ini. Hampir-hampir balik ini. Hampir-hampir balik murahik ini. Tapi juga belum wajib sholat. Karena belum balik. Tapi hampir balik. Jadi ada sobi. Nah, sobi. Yang murahik ini anak yang hampir balik dan sudah berakal. Itu rosidan, sudah pandai murahik ini. Jadi sampai kenali istilah-istilah seperti itu. Mukallaf itu kalau dalam Fathul Mu'in balighin akilin tohirin. Dalam keterangan lain memasukkan muslimin. Jadi mukallaf itu adalah orang Islam balighin akilin tohirin. Mengapa? Karena jawabannya di bawahnya ini. Fala tajibu ala kafirin. Dia tidak bisa dipaksa. Kafir itu tidak bisa dipaksa sholat. Mana dalilnya tidak bisa dipaksa? Apa itu? Dalam surah Al-Kafirun apa? Ya Lakum dinukum. La a'budu Ma ta'budun. Terus Wala antum abiduna ma a'bud. Terus Lakum dinukum. Nah itu lakum dinukum waliya. Kita agamanya masing-masing. Asing. Nah, itulah orang kafir tidak ada kewajiban seperti itu. Karena memang agamanya kita masing-masing dan kita tidak bisa memaksa kamu harus kafir, harus masuk Islam. Tidak mau disembelih. Itu dulu zaman Nabi. Nah, sekarang tidak ada paksaan. Islam itu dari hati sekarang. Yes, seperti itu. Dulu itu dipaksa karena mengganggu. Orang kafir dulu itu mengganggu. Kalau orang kafir itu kuat dulu itu membunuh pada orang Islam, makanya diperangi dulu itu. Nah itu namanya kafir harbi, kafir yang melawan. Nah, sekarang ini kafir yang ada sekarang ini kafir Murtad. dimi, kafir asli yang ada sekarang itu kafir asli, tapi sifatnya bukan harbi, bukan menantang. Harbi itu menentang, melawan dulu. Kafir asli yang ada sekarang itu dimi. Dimi itu damai dalam tanggungan pemerintah, mau mengikuti pemerintah, mau bayar pajak, mau gini. Kalau dulu tidak mau bayar pajak, tidak mau aturan negara, tidak mau, melawan zaman Nabi, makanya diperangi. Yes, seperti itu. Kemudian ini tadi sudah sampai fala tajibu ala kafirin asliyin.
Kemudian berikutnya apa? Sedikit lagi. Baru tidur. Kafir asli wasobiyun, ya, juga tidak wajib pada sobi. Anak kecil tidak wajib. Gitu. Sudah nih ya, saya hapus ya. Berarti Syifa juga anak kecil ya? Hah? Syifa juga anak kecil. Jangan anak kecil ya. Yang wajib sebenarnya. Tidak wajib wasobiyin. Sobiyin apa sobiyun? Sobiyun. Pada tadi wala kafirin wasobiyin. Yen. Sobiyin. Terus wa mugma alaihi. Orang gila. Orang apa namanya itu? Ayanan. Epilepsi mengunting ya. Yang ke seterusnya apa? Alaihi. Terus Wasakrona bila ta'atin. wasakrona Ayat wasakrona bila ta'atin. Bila ta'atin. Orang mabuk sakrona yang tidak sengaja itu juga tidak wajib sholat. Kemudian apa berikutnya? Li'adami taklifi. Alasannya li'adami taklifihim. Taklifihim. Karena yang diwajibkan tadi muslimin akilin baligin akilin tohirin, maka tidak wajiblah sholat terhadap orang kafir asli, anak kecil, orang epilepsi, orang mabuk yang tidak sengaja. Sekarang kita sudah menjelaskan tadi kafir asli seperti itu panjang lebar. Sobiyin sudah masuk tadi penjelasannya. Sekarang menjelaskan masalah mughma alaih. Orangnya itu sudah balik, sudah punya akal. Usianya sudah 15 tahun. Dan dia sudah wajib sholat. Karena sudah dewasa, ya bukan kita lah contohnya, sudah bukan kita, orang lain lah. Sudah kelas 2 MTS, ya 2 MTS. Kalau 1 MTS masih mungkin ada yang belum balik, ya. Masuk 2 MTS, ada yang balik. Iya. 1 MTS, balik semua. Kelas 6 pun balik. Apa? Kelas 6. Usia 5. Kelas 6 tuh balik. Nggih. Perempuan. Yo, Kalau laki-laki mungkin belum. Nggih. Yo, laki itu lambat. Laki-laki itu Lambat. iya lambat. Laki-laki paling kelas 2 masih belum keluar mani belum. Ada yang kelas 2. Nah, mungkin di kelas 3 mungkin kena mimpi, kena apa. Karena itu kan tanda-tanda balik. Tanda balik ada berapa? Ada 3. 1 usia 15. 2 keluar Mani. ketiga lah, ini khusus perempuan ini ya, jadi untuk perempuan 3 alamatnya, yaitu haid dan Nifas. Loh, kok bisa anak 9 tahun nifas? Bisa saja. Apa? Nifas. Sesudah Tahu melahirkan. Apa? Masa? Melahirkan. Masa kena? Ya Umur 9 tahun. Enggak pernah dengar sampean? YouTube pakai, Wah, YouTube pakai. jadul. Media sosial. Ampun. Bang, Contoh. Ini sekedar contoh umpama. Ada anak umur 8 tahun. Bang biyen. Dipaksa lah, dikicuk lah. Bebek. Yo, dipaksa lah. Atau umur 9 tahun dipaksa hamil. Umur 9 tahun hamil dan melahirkan. Bisa jadi pangeran kebiasa.
Jadi umur 9 tahun sudah nifas. Umur 9 tahun kurang 14 hari nifas. Ya sudah balik. Bukan karena head tapi karena Nifas. bisa jadi pangeran besar seperti itu ya. Umpama ini ya, tadi menerangkan masalah Mu'alih. Jam 11 siang dia masih normal. Jam ini contohnya sama nih. Mughma alaihi sakron dengan tidak sengaja ya. Mabuk yang tidak sengaja. Sama ini contohnya. Jam 11 masih sehat. Jam 12 duhur kurang semenit jenajenan. Jenajenan. Ayanan. Duhur kurang semenit mabuk. Mabuk yang tidak sengaja. Bagaimana contohnya mabuk tidak sengaja? Seperti ini. Makan kerupuk kebanyakan mabuk. Oh, Orang kata pada mungkin bisa jadi ya. Makan botok gitu ya. Makan apa lah ya. Makan bakso, kebanyakan mabuk. Bisa jadi. Karena bawangnya, karena apa nih mabuk. Ini intinya mabuk gitu. Intinya mabuk tidak sengaja sebelum duhur. Sebelum duhur. Kurang dari duhur maksudnya. Sembuh setelah asar. Sembuh pada waktu asar. Nah ini. Sembuh pada waktu asar. Ini orang O ya, O ini. Orang ini, O-nya ini sudah normal, balik dewasa lah kayak kita semua di sini. Kondisinya kena penyakit ini, kena penyakit mughma alaih, kena penyakit sakrat. Duhur tidak sholat. Pertanyaan. Setelah masuk asar, wajib qadha apa tidak? Boten. Masa ada wajib qadha orang Islam dah sholat? Wajib. Tidak. Karena Coba sing ngucap anu wajib, sing ngucap tidak wajib ngaju. Semua. Ya semua ayo semua tahu apa. Sing ngucap, nah, kan saya tanya alasannya. Baik ini apa alasannya? Nah, Karena tidak sengaja. apa? Karena tidak. sengaja. Yang lain apa? Jawabannya. Sama. Sama. Karena tidak Nah, jawabannya karena li adami taklifihi. Karena dia sedang tidak mukallaf. Mengapa disebut tidak mukallaf? Karena syaratnya mukallaf akil. Oh, ini syaratnya mukallaf. Mengapa? Karena sedang tidak mukallaf. Apa alasannya kok? Itu kan sudah dewasa, sudah umur 10, sudah umur 20 tahun, sudah kawin, sudah punya anak, itu kan sudah dewasa itu. Sudah dewasa. Kok tidak disebut tidak mukallaf? Iya, tidak mukallaf. Jadi mukallaf itu kadang-kadang hilang itu maksudnya. Kadang-kadang hilang mukallaf itu. Kita sekarang mukallaf, kadang-kadang nanti hilang. Kemarin belajar hilang. Hilang gara-gara mabuk yang tidak sengaja. Hilang gara-gara jenazah. Otak gua majnun, kena jin itu. Iya. Berot, Bah. Berot. Ya. Bibi. Ya dasar disebut nama lah. Nama boleh. Cik katanya Abah mau Ya. daftar. Jam 11 normal, terus kena itu. Nah, akhirnya bagaimana? Ya udah apa-apa itu dari pangeran. Masa kita minta sendiri? Kita tidak minta. Oh, Iya. lerara. Kan tidak sengaja itu, mabuk itu ini tak sengaja. Atau contoh lain pikun, hilang akal. Nah, contoh lagi begini ya. Ada kakek nenek ya, kakek usianya 80 tahun ya. Dia tuh normal, seret normal. Terus kadang-kadang taenga
Mari ngakan kita aja ngakan. Oh itu lepain ya. Pikun. Iya pikun, PKN ya. PKN ya. Terus tanya, "Duh, ngalagi nasi dong kok ngakan cerengki pur piring kita kering saya korai." Piringnya kita kering, piring pecah minta ngakan boleh. Nah, orang yang seperti itu dari sedurung duhur nih. Masalahnya dari sedurung duhur pokoknya, kuncin aja. Sedurung duhur, mari asar normal. Tempo geding asar normal. Duhur tak sholat, bagaimana? Ya dah usah sholat. Jadi walaupun landi anak, walaupun apa, wis gede dewasa, mabuk, ya dah usah sholat. Terus dah usah ngodo, ya dah usah ngodo. Kenapa? Ya dah wajib. Kenapa dah wajib? Li'adami taklifi. Karena sedang tidak mukallaf. Yes. Sampai di sini ada pertanyaan? Tadi Anjani jawabannya beda, mungkin punya alasan. Tadi nyaman. Berarti gimana? Taslim, ikut yang lain. Taklit. Oh iya taklit. Ada pertanyaan mungkin? Rara, ini. Oh iya. Anu Kalau kasih mulai apa ini? Kalau sholat ini dia tak apa-apa. Kan ayanan kan? Iya. Kasih video. video lah. Enggak lah. Rara. Lah. Oh. Burung tak pinter loh. Bun. Jira. Ayo kasih mic. Ya dah apa? Ya. Ya apa iki cara? Apa pertanyaannya wis? Ini dah usah ada syutingan lah ayo apa pertanyaannya ayo. Ya. Kalau sholat terus ngelamun itu sholatnya batal. Sholat sambil ngelamun. Batal apa enggak sholat ya? Yang lain. Batal. Mungkin ada yang beda. Batal. Ada yang bilang batal ayo. Ayo. Saya ngucap boten berarti ngelamunan ban. Ayo. Yang boten siapa? Yang boten. Yang boten. Hilang akal. Boten semua. Pak Pati apa Pak Pati? Tak ngacu. Mbak, ngelamunnya itu tidak baca Fatihah sampai rukuk. Lah. Lah iya itu pertanyaannya. Itu pertanyaan nih. Iki wayanen. Wis itu tapi aku ini ada keterangan sedikit ini ya. Ditambah sedikit ya. Tambah sedikit masalah ini. Wala yajibu ala haidin wa nufasa'a. Termasuk sama dengan mugma alaihi sakral tadi itu adalah orang haid, orang nifas itu juga tidak sah sholatnya. Terus li adami syahadi wala qada'a alaihima dan juga tidak wajib qada. Jadi orang haid kan tidak wajib qada, orang nifas juga tidak wajib qada. Berarti juga sama. Orang gila, orang mabuk tidak wajib qada. Jadi tidak asing. Orang pikun, orang gila, orang ngelamun, lah ini jawabannya nanti ya. Nah, itu juga tidak wajib qada. Kalau orang ngelamun bagaimana itu? Nah, wis. Sedikit lagi. Bertajibu ala murtadi. Tapi sholat masih tetap wajib bagi orang murtad. Orang yang sudah Islam, kemudian mencaci Islam, dia statusnya murtad, itu wajib sholat. Karena nanti ketika dia tobat, wajib mengqadha. Beda dengan kafir asli ini. Kafir asli ini. Dari kecil, dari balik, tak pernah sholat. Hampir mati kurang sehari, masuk Islam. Bagaimana sholat puluhan tahun sebelumnya? Tidak wajib qadha. Apa alasannya tidak wajib qadha? Kafir asli. Karena Jawaban yang lain. Karena sejak balik tidak pernah Islam. Sejak balik tidak pernah Islam. Kafir. Jawaban yang lain. Apa sih? Karena dia tidak
tidak Islam. Karena dia tidak Islam. Yang lain apa? Apa sih? Fala tajibu ala kafirin li adami Taklifi. Itu alasan. Karena dia tidak mukallaf. Betul. Karena dia tidak mukallaf kafir. Itu jawabannya. Wis. Wa mu'tadin bisa karir. Dan wajib juga sholat dan wajib kodoknya orang yang mabuknya kena disengaja. Orang yang mabuknya kena disengaja. Termasuk orang yang gila, orang mabuk tidak sengaja tapi setelah masuk duhur jam 12 adzan duhur itu masih sehat. Kemudian lama sedikit kena head, lama sedikit kena gila, lama sedikit kena mabuk yang tidak sengaja. Tapi setelah ngeding adzan duhur dia wajib sholat dan wajib mengqadha sholat. Kenapa? Karena ada waktu wajib yang tidak dilakukan. Karena melewati waktu wajib yang tidak dilakukan. Paham ya? Karena dia melewati waktu wajib sholat tapi tidak melakukan. Wis itu sampai di wa mutadin. Sekarang menjawab sholat. Nah, pertanyaan nih, Pak. Apa? Rara. Rara dan DKK apa? Kawan-kawan. Ya, Rara dan kawan-kawan. Musolli sholat dengan ngelamun. Batal apa ndak sholatnya? Tidak. Apa? Tidak batal sholat. Karena tidak termasuk yang membatalkan sholat. Ngelamun itu orangnya masih punya akal. Masih punya akal. Syaratnya orang sholat adalah balighin akilin. Muslimin balighin akilin. Orang ngelamun itu masih punya akal. Jadi sholatnya tidak batal. Itu jawaban pertama. Kemudian dia itu tidak baca Fatihah karena lupa. Ya karena ngelamun tadi itu. Nah, jawabannya begini untuk jawaban lupa itu. Ingatnya setelah ruku apa sebelum ruku? Setelah ruku. Setelah ruku. Ingat bahwa belum baca Fatihah. Belum baca ruku. Maka dia statusnya wajib kembali baca Fatihah kemudian ruku. Ruku 2 kali. Ruku 2 kali. Wajib kembali ke Fatihah, langsung urut ruku dan i'tidal. Itu apabila yakin tidak baca Fatihah. Ini saya urut jawabannya ya. Jadi proses sampean tadi yang ngelamun itu tidak membatalkan sholat. Kemudian yang yakin tidak membaca Fatihah dan ingat setelah ruku, yakin tidak baca Fatihah itu sebagian apa semua Fatihah? Semua. Nah, itu namanya aslul rukni. Bukan ba'dur rukni. Jadi pada pokok semua rukun. Fatihah itu kan rukun. Pada semua rukun, bukan sebagian rukun. Beda hukumnya kalau sebagian rukun. Contohnya begini. Saya ketika sebelum ruku ya, sebelum ruku. Saya sebelum ruku kayaknya tadi belum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum ruku. Kayaknya belum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka wajib diulang itu. Maka tidak wajib diulang. Kalau ragu, kayak iya, kayak enggak. Iyyaka nasta'in tadi itu. Tapi kalau yakin saya
belum baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka wajib kembali. Al-Fatihah mana? Ya, itu nanti ada di bab sholat. Bab sholat, insya Allah ada di sini, muncul di sini. Bab sholat. Sudah muncul di kitab bisa. Coba halaman sekitar 50. Duduk dari. Musab tadi. Ada yang punya halaman 55. Terus dibaca di Anatut Thalibinnya. Dalam Anatut Thalibin. Sama dengan Aku terlewatkan, Wen. law syakkal mutawaddi'u awil mutasilu fi tadhhir udwin qabbalal faragi min wudu'ihi aw usli tahharahu wa kadama ba'dahu fil wudu' aw ba'dal faragi min tuhri lam yu'assir. Itu oleh Imam Rafi'i dalam Anatut Thalibin. Atau begini ya, selengkapnya jawabannya nanti saya sampaikan di hari Jumat. Oh iki. Ya, halaman 55. Nanti saya bawa kitab di anaknya, jawabannya lebih lengkap. Untuk sementara ini yang saya ingat-ingat begini, yang saya ingat. Kalau sampean itu yakin sama sekali tidak baca Fatihah pada semuanya, maka saat itu juga sampean kembali baca Fatihah dan melanjutkan ruku dan melanjutkan itidal. Walaupun tadi sudah ruku sudah itidal, berarti ruku dua kan? Dua kali. Ruku yang tadi sampean lakukan itu lago hukumnya. Nganggur, tidak terhitung, lago. Beda hukum ketika sampean ragu. Ragu setelah Fatihah selesai, setelah ruku. Jadi ketika sudah ruku sampean tuh ragu, aku tadi baca Fatihah apa enggak, baca apa enggak gitu ya. Setelah ruku posisi sampean seperti itu pada semuanya, atau sebagian. Nah, beda hukumnya ini. Kalau pada semuanya, sampean tidak wajib mengulang. Ketika ruku sampean tuh ragu, aku mang wis mari baca Fatihah kabeh apa durung, baca Fatihah kabeh apa durung, maka sampean tidak wajib mengulang. Lanjutkan ruku, lanjutkan sholat. Tapi ketika sampean ragu pada sebagian, Bismillah aku mangus moco, jelas aku. Posisi ruku itu sampean. Ruku posisinya itu bingung. Bismillah aku mang moco. Ar-Rahmanir-Rahim moco. Alhamdulillah aku moco. Iya karena butuh mbo moco, mbo enggak. Lah itu. Koyok moco, koyok enggak. Itu juga tidak wajib mengulang. Lanjutkan ruku. Lanjutkan ruku semuanya. Koyok terbalik hukumnya aku. Kalau lupa pada semuanya wajib mengulang. Kalau lupa pada sebagiannya tidak wajib mengulang. Kalau lupa pada semuanya wajib mengulang. Kalau lupa pada sebagiannya tidak wajib mengulang. Insya Allah begitu jawabannya. Baik itu bagi orang ragu atau bagi orang yakin. Waktu ruku itu ragu, koyo moco, koyo enggak, tapi pada semuanya wajib mengulang.
pada ruku itu yakin aku gak moco mangiku. Ngelamun aku mang. Imami moco aku tak dingeding apa moro la ruku. Itu ya. Imami moco Fatihah, imami moco surat, sampean ngelamun. Akhir tak moco Fatihah, moro-moro noro ruku. Paham dia? Moro-moro noro ruku. Lah, untuk kasus orang berjamaah ini beda. Itu kan tadi untuk sholat sendirian, ya. Loh, hukum tuh memang begitu, jelimet, banyak rangkaiannya. Makanya harus apa? Untuk orang yang berjamaah itu ada yang menanggung Fatihah. Baik rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Tapi iki aja dicatat sih, tak dolok dihukumi sih. Tapi seingat saya, Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Baik rakaat 1, 2, dan 3. Yang pasti saya ingat, bagi orang udur, contohnya imamnya tuh ki ngodoh bentar wat. Baca Fatihahnya tepat tapi wat. Makmum belum poluan. Makmum sebidakan ya. Tahu ngereyot lah yo. Cobain melarat maca Fatihah ulah-ulan kita mareh imam ruku. Maka bagaimana posisi mbok itu lepas tahu sama Fatihah. Langsung norok ruku. Itu bagi orang udur. Nah ini mau saya carikan bagian ngol ini bagaimana ini, bagian ger ini ya. Apa ikut hukum itu gitu ya? Nah dicarikan dulu hukumnya ya. Ikut. Tapi kalau jawabannya Barara dengan Mbak Ajay tadi jelas, untuk orang lamun tidak batal karena masih punya Akal. Yes.